Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabarnya dulur-dulurku? Lama tidak bersua. Lama nggak ketemu dulur. Maksudnya ketemu lewat video. Oh ya dulur, saya sudah kemungkinan ya sudah sangat lama tidak upload, karena ya memang ada halangan, ya bukan halangan ya, bisa dikatakan gimana ya, banyak kerepotan selama ini. Dalam beberapa hari ini ibunya sakit, jadi ya sudah lama tidak upload itu. Saya rasa ya berapa ya, entah berapa hari, entah berapa minggu itu memang satu memang belum tanam dulur, keduanya ini sudah memasuki tanam, ya mau nggak mau harus upload, sebab ini sudah jadi istilah ini kewajiban saya. Ya dulur, ini lahan yang saya bongkar dulu, bongkar pasang namanya. Jadi setelah ini berapa minggu, sudah hampir 1 bulan dulur ya, kemungkinan ini baru saya lotari. Jadi ini bisa dikatakan lahan baru dulur. Lahan baru ini memang bisa dikatakan ya kita buka rekening baru dan isinya belum ada. Baru ya memang isinya ya gitulah, bukaan dulu. Jadi untuk pemupukan ini masih dalam kategori masih kosong. Nah, bagi dulur-dulurku yang kali ini menanam bawang merah dengan lahan baru, tolong untuk pemupukan dasar ini kalau bisa ditambah dari sebelumnya. Umpama jenengan tanam bekas bawang merah itu, kalau sampean nanti nanam lahannya ini lahan baru, tolong untuk pemupukan dasar sebaiknya ditambah. Umpama ya, umpama untuk bibitan 2 kintal umpama masuk di kisaran 40 sampai 50 kilo, ini bisa masuk 60 kilo. Jadi harus ditambah, karena ini ya bisa dikatakan perawan. Cara wong bocah perawan iku ya manten anyar iki arepe lagi nginjak ape manten anyar ya cik rong duwe pengalaman. Jadi diusahakan untuk pemupukan dasar kita tambah. Nah, untuk perlakuan lahan baru kayak gini, dan ini memang untuk kedalamannya tidak terlalu dalam kayak lahan lama. Jadi untuk pengisian air nanti bisa di kisaran 1,5 kilan ini wajib. Dan untuk penyiraman ya, ini kalau sudah mulai tumbuh bior dan mupuk, ini jangan terlalu banyak siraman. Pokoknya angger wis bior si dipupuk ya, jangan sering-sering atau terlalu siram. Lah
umpama ada pertanyaan, lah ini musim hujan mas, pasti ada hujan terus ya mas. Ya tetap tidak siram. Ya memang kalau hujan ya hujan. Tapi untuk pengisian air ini diusahakan seperti yang ada di lahan saya ini. Nah, jadi untuk pengisian air ini. Nah, untuk pengisian air segini dulur. Jaraknya di kisaran ini 1 kilan. Nah, 1 kilan lebih, atau bisa dikatakan 2 kilan kurang sedikit ini. Ini lebih bagus karena ini musim penghujan. Untuk got akan selalu ada isinya. Nah, terusan untuk pemupukan ini harus bisa dikatakan kita harus memaksimalkan karena ini lahan bekas. Makanya banyak yang mengalami untuk lahan baru. Makanya banyak yang mengalami untuk lahan baru ini pertumbuhannya kurang pesat, kurang banter. Lemune iki kok lambat lah. Itu kita harus menambah untuk pemupukan. 2, untuk lahan kita ini sudah banyak mengandung air. Jadi untuk pengisian air kita usahakan jangan terlalu tinggi untuk mengisinya. Cukup 2 kilan dari dasar atas ini, 2 kilan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kalau dulur-dulur tanam bawang merah saat bulan kayak gini, musim penghujan kayak gini, saya menganjurkan untuk cari lahan yang tidak mudah kena banjir. Kalau tidak mudah kena banjir, untuk mengatur air ini lebih gampang. Sebab masalah air ini sangat penting untuk kelanjutan perkembangan bawang merah. Nengko lahan ini terlalu kerendam, bawang merah sampai ini satu, untuk pertumbuhan ini kurang, bahkan bisa dikatakan wangel. Nah, terusan biasanya untuk tumbuhnya bawang merah itu kalaupun sudah sulit, angel perkembangannya, itu ketambahan lagi dengan penyakit. Jadi wis uripe angel, penyakitnya oke. Nah, itu tolong untuk pengisian air diperhatikan. Jadi kita harus bisa membedakan untuk lahan bekas dan lahan baru. Tolong untuk pemupukan diusahakan harus dibedakan. Cara istilahnya oke saiki iki lho. Harus ada perbedaan. Sebab ini termasuk atau tergolong lahan baru. Ataupun lahan bekas padi itu ya lahan baru. Itu malah, kalau saya itu malah mendingan bekas ini, bekas bawang merah tapi kita bongkar lagi ini. Kalau saya masih mendingan ini, karena kadar air lebih sedikit daripada yang bekas padi. Dulur ya, tolong untuk bulan atau musim penghujan kayak gini, pupuknya jangan kita istilah ini nganggo sing pupuk tidak seimbang.
harusnya pupuk seimbang agar kelanjutan buah merah ini tetap sehat sampai tua. Kalaupun buah merah itu lemu, gemuk, tapi kalau dia tidak sampai usianya istilahnya mencukupi, nanti toh untuk umbinya ya juga tidak bisa maksimal. Kalau kita memakai pupuk seimbang dan sampai tua, sampai panen, buah merah kita istilahnya corowong tambah gales. Jadi ini buahnya atau umbinya bisa maksimal. Ya, saya tekankan untuk pemakaian pupuk digunakan pupuk yang seimbang, dan untuk fungisidanya jangan lupa dulur, ini harus diperhatikan. Satu, harus ada Nativo untuk fungisida. Kedua, harus ada Thyssen. 3, Remasol. Keempat, ini kita bisa memakai Antrakol atau Dakonil. Nah, untuk tambahannya bakterisida. Nah, biasanya kalau di musim penghujan ini cenderung kita sering menjumpai bakteri atau virus, karena ya memang untuk lahan kita ini tidak pernah kering, bisa dikatakan. Kadang isu ndak hujan sampai pagi ndak hujan kok isu. Pagi ndak hujan sampai jam 1 sampai jam 2, tapi akhirnya jam 3 hujan. Nah, ini terlalu kegencer air hujan. Jadi bisa dikatakan untuk tumbuhnya jamur atau bakteri ini sangat-sangat bisa dikatakan ya piye ya, wis pokoknya gampangan lah. Aku apa ngomong bingung ya dulur, lama ndak upload ini, pikirannya ini sudah ndak nyambung. Jadi untuk fungisida yang saya sebut tadi, sampean harus mempersiapkan. Dan untuk penyakit gerandongnya, saya menyarankan Asmek ditambah dengan Marsal dulur ya. Jadi nanti sampean ndak bingung nanti kalau keserang gerandong sewaktu-waktu. Jadi persiapan harus ada. Untuk penyakit ulatnya, kalaupun tidak dalam kondisi darurat, bisa memakai yang sampean pakai biasanya. Umpama penyakitnya tidak terlalu kan ya, kita bisa memakai biasanya yang sampean pakai, bodon atau apa nanti bisa. Tapi kalau darurat sampean harus memakai Brofreya. Nah, ini sebentar lagi selesai dulur. Jadi setelah kita melakukan pengrotarian, ini nanti selanjutnya yaitu dilakukan pemerataan supaya ini bedengan ini bisa rata. Setelah rata, ini nanti akan bisa dilakukan penyogrokan. Setelah disogrok, nanti kita lakukan pendasaran pupuk dasar. Setelah itu bisa dilakukan penyepraian atau pengobatan gual atau ziram. Jadi yang memakai gual bisa memakai takaran 3,5 tutup sampai 4 tutup. Dan kalau memakai ziram bisa memakai 50 cc dulur ya. Jadi diingat. Nah, ini dilakukan sebelum tanam. Apabila bibitnya pegesan, ataupun kalau tidak pegesan ya bisa saja sebelumnya. Tapi
jangan sampai dilakukan setelah tanam kalau bibitnya pegesan. Kalau bibitnya tidak pegesan, cuma ketokan atau potongan aja, ya bisa dilakukan setelah tanam. Diingat dulur ya, ini perlu diingat, barang sepele ini tapi harus dilakukan sesuai, harus sesuai. Nanti kalau pegesan, nanti kalau sampai di obat gual atau ziram setelah tanam, ini nanti mau gak mau akan mengalami masalah pada tumbuhnya tunas. Jadi kan itu kalau dipotong, kalau dipeges alias diiris, itu nanti kan kebuka dulur. Jadi kalau nanti di obat dan obatnya masuk ke lapisan atau umbi, pokoknya kan biasanya dibuka kan masuk di dalam umbi. Nah itu nanti akan berakibat satu, tunasnya ini apabila tumbuh akan mengalami kuning dulu, kuning kering. Nah itu nanti daripada terjadi yang istilah lagi kurang bagus, kita hindari. Kalaupun kalau hanya kering pucuknya itu ya masih tidak masalah. Tapi kalau sampai itu nanti obatnya meresapnya terlalu banyak, sebab kalau ngobat itu kadang kan gumpalan obat masuk itu terlalu banyak, nanti setelah tumbuh beberapa hari ini akan terjadi busuk. Jadi umbinya busuk dulu, akhirnya akarnya ikut busuk. Nah yang terjadi, buah merah sudah tumbuhnya itu sudah lumayan, itu nanti akan mengalami pembusukan atau bisa dikatakan mati dulu. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Jadi sebelumnya saya menganjurkan atau memperingatkan bahayanya apabila melakukan pengobatan gul atau ziram setelah tanam apabila bawang merahnya atau bibitnya ini irisan. Tapi kalau tidak diiris, bisa dilakukan pengobatan setelah tanam. Dan ini saya sering sekali ngomong, apabila buah merah itu sudah menampakkan tumbuhnya itu 90% alias bior, ini lekas-lekas dipupuk saja. Pokoknya tanam buah merah itu yang penting satu, buah merah sejak kecil harus gemuk, subur. Makanya untuk pemupukan bisa langsung kita genjot. Setelah memasuki pemupukan kedua, ini pupukan pertama kan hasilnya sudah bisa dilihat dulu. Ini buah merah saya ini bagaimana pertumbuhannya, gemuk atau biasa atau kurang. Ini bisa kita melakukan pemupukan sesuai dengan pertumbuhan. Kalaupun pertumbuhannya pesat, kita bisa langsung memakai pemupukan grower dikolaborasi dengan NPK Patani. Kalaupun sampean istilah iki wedi kelemon, takut terlalu gemuk, langsung kita bisa memakai pupuk NPK grower. Jadi tidak masalah, tidak masalah itu nanti takut kalau pertumbuhannya macet, enggak. Kalau memakai grower enggak masalah, sebab cuma unsur kalium itu naik sekitar 4%. Jadi tidak akan mengganggu pertumbuhan, sebab unsur nitrogen masih di kisaran 15%, turun cuma 1%.
Jadi ndak usah khawatir untuk pertumbuhan kelanjutannya. Ini nanti malah bawang merah sampean ini setelah dilakukan pemupukan kedua memakai grower, ini bawang merah sampean ini insya Allah pohonnya akan lebih kokoh, lebih cepat kokoh, apalagi dibantu dengan fungisida yang selama ini saya anjurkan, yaitu Nativo, Tisen, Remazol, dan Antrakol. Nah, ini nanti bawang merah sampean semakin kuat, semakin kokoh. Dan untuk musim penghujan ini, untuk pemupukan terakhir dilakukan usia 27 sampai 30 hari mentok. 30 hari itu sudah mentok. Kalau bisa ya di usia 27 28 dulur ya. Oh ya dulur, sekarang ini video ini pindah di lokasi berikutnya. Jadi lokasi yang berikutnya yaitu yang bekas bawang merah dulur. Nah, ini bekas bawang merah yang saat ini saya lakukan pengangkatan lumpur. Nah, untuk bekas bawang merah dengan melakukan pengangkatan lumpur ini, satu, agar bedengan ini tanahnya bercampur dengan tanah yang ada di got. Ini tanahnya subur dulu. Jadi ini bayah ya. Istilah iki no padha kaya pupuk sing tunggahno iki. Pupuk yang terfermentasi. Jadi saat kita melakukan pemupukan selama tanam bawang merah itu kan pastinya ya luntur di bawah dan masuk ke got. Akhirnya ya tanah yang ada di got atau lumpur yang ada di got ini mengandung banyak pupuk yang sudah terfermentasi secara alami. Ini malah untuk pertumbuhan bawang merah ini bagus banget dulur. Ini dan keduanya kan bertujuan juga supaya gotnya ini bisa lebih dalam. Jadi untuk jalan juga terasa enteng karena tidak ada lumpurnya yang terlalu banyak. Keduanya untuk pengisian air ini lebih longgar. Jadi ini cara diisi ini sekitar di bawah lutut ini ya, istilahnya kalau buat siram ya semakin mudah, tidak terkena lumpur. Dan ketiganya, kalau air ini suatu saat kena hujan ini kan tambah, berarti kan airnya tambah dulur. Nah itu nanti keluarnya air atau pembuangan air lebih lancar. Nah cukup sekian dulur ya video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat atau paling tidak tinggi delok-delokan daripada kita nonton yang tidak ada gunanya ya dulur. Ini video ini nanti akan berkelanjutan sampai proses tanam dulur ya. Jadi biasanya setelah dirotari ini akan dilakukan selanjutnya yaitu pemerataan dan terus dilakukan penyogrokan atau bisa dikatakan membuat barisan dulu. Jadi dulur-dulurku, kita mulai semangat untuk tanam bawang merah di musim kayak gini. Harus selalu fokus dulu ya. Jadi dijaga kesehatannya, karena kesehatan itu adalah tumpuan pusate. Engko dingin golek gawean utawa dhuwit iku ya mergo iso sehat.
Jadi ini sehat adalah kunci. Kok nek sehat yo tandang gawe yo enak. Oke dulur, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.